Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kompetisi sains nasional tingkat kabupaten atau kota tahun 2021 nomor 6 sampai 10. Nomor 6 pada gambar di bawah ini sebuah persegi panjang dibagi dua menjadi dua buah persegi yang panjang sisinya 6 cm. Luas total daerah yang diarsir adalah titik-titik. Ini persegi panjang dibagi menjadi dua, yaitu dua buah persegi ya, ini dan ini. Kemudian dibuat seperti ini. Yang ditanya adalah daerah yang diarsir ini luasnya berapa. Tentu ada 1, 2, 3, nanti dijumlahkan semua ya. Pada soal tadi diketahui perseginya panjang sisinya 6, berarti ini 6, ini 6, ini juga 6 ya, sama sini juga 6. Ini persegi, kanan maupun kiri persegi yang panjang sisinya adalah 6. Perhatikan segitiga FEG sebangun dengan segitiga FDC. FEG yang ini segitiga kecil ini sebangun dengan segitiga ini FDC yang besar ini. Tentu nanti berlaku perbandingan kesebangunannya. Oke, ini per ini per ini juga boleh ya, atau ini per ini per ini juga boleh. Perbandingan. Kali ini saya pakai EG per DC, EG per DC. Nah, ini kesini ke sini, kemudian ini tentu dengan ini ya, FE per FD. Oke. EG belum diketahui, kemudian DC ini 6, tentu DC karena sisi, kemudian FE nya juga 6, kemudian FD nya tentunya 6 dengan 6 12. Oke, berarti tinggal kali silang ke sana, 36 dibagi 12 adalah 3, berarti EG nya sama dengan 3. Karena EG 3 maka BG, mana BG? BG, nah ini BG tentunya ya sisanya dari ini ya, segini kan 3, padahal segini 6 ya, berarti BG nya adalah 3 juga ya. Ini 3, ini 3, karena segini adalah 6. Oke, BG nya adalah 3. Selanjutnya segitiga BGI sebangun dengan segitiga DCI. Ini BGI sebangun dengan DCI, tentu sudutnya yang ini ya, yang seletak ya, B dengan D sama, kemudian G dengan C sama, E tentunya sama ya, sudut ini dengan ini karena bertolak belakang. Sehingga ada kita pakai kesebangunan HI per BG, HI per BG ini tentu akan sama dengan ini ya, CI per DC. Nah, sehingga HI kemudian BG nya kan tadi udah ketemu 3, kemudian CI nya tentunya sini 6 ya, 6 dikurangi HI ya, dikurangi HI, kemudian DC nya ini kan 6. Nah, ini tinggal dikali silang aja, ini kali ini 6 HI, kemudian ini 3 kali ini, berarti 3 kali 6 18, 3 kali HI 3 HI. Nah, kemudian tinggal pindah ruas saja ya ini, sehingga ini kan nanti jadi plus 3 HI, 6 tambah 3 berarti 9 HI sama dengan 18, berarti HI sama dengan 18 bagi 9 adalah 2. HI nya 2, ini ke sini 2, tentu berarti ini ke sini sisanya ya 4 dong ya, 6 kurang 2 adalah 4. Oke, sudah ketemu ini 4. Kemudian tentu luas daerah yang diarsir segitiga L, luas dari FEG, mana FEG? FEG ini ya, kemudian nanti ditambah luas segitiga BGI yang ini, kemudian ditambah luas segitiga CDI yang ini. FEG yang ini luasnya berapa ya, tentunya setengah, 6 kali 3 ini, nanti dibagi 2 nya di belakang ya, setengahnya ini. Kemudian BGI ya berarti alas kali tinggi, alasnya 3, tingginya 2, kemudian ini alasnya 6, tingginya 4. Nah, tinggal dikalikan saja, hasilnya adalah 24.
Nomor 7, pada suatu lingkaran dengan jari-jari R, terdapat segi 4 tali busur ABCD dengan AB 8 dan CD 5. Ini AB-nya 8, CD-nya 5. ABCD ini disebut segi 4 tali busur. Kemudian ini diperpanjang ke sana, diperpanjang ke sana, ketemu di titik P ini ya. Diperpanjang dan berpotongan di luar lingkaran di titik P. Kemudian jika sudut ABD 60, ini ABD-nya 60, ABD ini 60. Kemudian dan BP 6, BP-nya ini ke sini 6, maka nilai dari R kuadrat, yaitu jari-jari dari lingkaran ini adalah titik-titik. Pada segi 4 tali busur ABCD ini tentu akan berlaku ini ya, sudut yang berhadapan ini jumlahnya 180, yaitu BAD, ini BAD ditambah BCD jumlahnya 180 karena berhadapan. Ini dengan ini juga 180, berarti ABC ditambah ADC ini berhadapan jumlahnya juga 180. Oke, ini kita tulis ulang di sini, ini juga begitu, sehingga dari sini kalau BCP ya berarti 180 dikurang ini BCD, demikian juga yang ini BAD adalah 180 dikurangi BCD. Ini pengurangnya sama, yaitu pengurangnya adalah BCD. Karena pada garis lurus DCP ini DCP garis lurus, tentu ini sudut yang sini dengan ini jumlahnya 180 ya, yaitu BCD, ini BCD ditambah BCP 180, sehingga BCP-nya 180 dikurang BCD. Kemudian BAD, ini BAD ditambah BCD ditambah BCD dari mana? Ini tadi ya, ini kan sehadap ya. Nah, ini BAD BCD 180 juga, maka BAD-nya adalah 180 dikurang BCD, sehingga sama ya, kesimpulannya ini sama. Maka ya BCP sama dengan BAD. BCP yang mana? BCP yang ini sama dengan BAD, sama ini dengan ini sama. Oke, kuncinya di sini tentu sama juga dengan sudut PAD. PAD ya, BCD BAD sama dengan PAD kan sama ya. Oke. Karena sudut BCP sama dengan sudut PAD dari sini tadi, ini BCP sama dengan sudut PAD, berarti ini sama dengan ini. Oke, tentu harusnya ini sama dengan ini ya. Oke, kalau ini sama dengan ini ya berarti yang ini sama dengan ini, karena kan segitiganya ini. Nah, di sininya sama ya, segitiga besar dan segitiga kecil ini sehingga sebangun. Nah, di segitiga besarnya, kecilnya kan sudutnya ini 60, segitiga besar yang sini juga 60. Kemudian di sini sama dengan sini ya, tentu ini sama dengan ini, berarti kesimpulannya ini sebangun begitu ya, segitiga APD sebangun dengan segitiga CBP ya, yang besar ini APD sama dengan CPB. Ingat, sudutnya A sama dengan C, D sama dengan B, sehingga berlaku kesebangunannya seperti ini. ADCB ya, ADCB, AD dengan CB, kemudian AP dengan CP, AP dengan CP ya, berseberangan ya. Kemudian DP dengan BP, DP dengan BP. Nah, ini dilihat ini ya, arahnya ini berarti A dengan C, kemudian P dengan B, D dengan P. Dibuat kesebangunan seperti ini perbandingannya, sehingga dari sini kita peroleh ini ya. Nah, AP mana? AP-nya berapa? AP ini 8 tambah 6 yaitu 14. Kemudian DP, DP-nya ini ke sini 5
tambah ini belum diketahui ya, CP, 5 ditambah CP. Oke, kemudian tinggal kita kali silang aja ya. Ini 6 kali 14, 84, CP kali 5, 5 CP, CP kali CP berarti nanti CP kuadrat. Nah, dibentuk seperti ini. 84-nya pindah ruas jadi min 84, difaktorkan nanti ya. Nah, jadi ini CP sama dengan 7 atau min 12. Tentu min 12 nggak masuk ya, karena kan tidak mungkin ini panjangnya negatif. Berarti CP-nya adalah 7. Ini 7 ya. Oke, kita peroleh CP-nya 7. Perhatikan segitiga APC. APC. Di sini AP kan tuh AP-nya 14 ya. 8 tambah 6, 14. Kemudian CP-nya kan 7. Ini 7 tadi dari atas sudah kita hitung. Kemudian berarti kalau begitu CP dibanding AP 7/14 ya, 7/14 yaitu setengah. Oke, padahal ini di sini kan 60. Kita tahu cos 60 itu kan setengah juga. Ini setengah, ini setengah. Tentu C ini setengah ini adalah, kalau begitu kita anggap cos 60 ya, cos 60 berarti cos APC. Nah, ini APC, ini 60. Nah, padahal cos itu rumusnya apa? Cos itu kan sami kan, samping per miring. Tadi kan dari sini CP per AP. Kalau begitu ini kita anggap samping, ini miring. Ini samping, ini miring. Nah, tentu di sini harus siku-siku ya. Di C ini harus siku-siku sudut ini. Sudut ACP-nya adalah 90 atau siku-siku. Karena ACP 90, maka sudut ACD, mana ACD? ACD ya 90 juga ya. Kan ini 90, ini 90. Karena ACD 90, maka garis ini AD ini harus merupakan diameter ya. Nah, ini setiap kita bikin garis yang ininya 90, misalkan nanti ke sana 90 ya, pasti nanti ini berupa diameter AD-nya ini. AD harus merupakan diameter. Selanjutnya kita cari dulu AC-nya, karena kan tadi siku-siku di sini berarti ya kita gunakan segitiga ini ya. Berarti AC kuadrat tentunya ini ya, AP kuadrat dikurangi CP kuadrat, berarti 14 kuadrat dikurangi 7 kuadrat ini ya, 147. Berarti AC kuadrat adalah 147. Nah, untuk mencari ini ya berarti diameter ini gimana? Ya, siku-siku di sini kan, berarti ini AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah DC kuadrat. Berarti ini kan tadi ini kuadrat, AC kuadrat adalah 147 ditambah 5 kuadrat. Ini hasilnya. Ini ya. 147 tambah 25 adalah 172. Berarti kan ini AD kuadrat. Berarti kan diameter kuadrat kan? AD kuadrat. Padahal diameter itu kan 2R. 2R kalau dikuadratkan sama dengan ya, jadi 4R kuadrat sama dengan 172. Berarti R kuadrat 172 dibagi 4 adalah 43. Ini yang ditanyakan, R kuadrat adalah 43. Nomor 8, bilangan 1, 2, dan seterusnya sampai 999, digit-digitnya disusun membentuk angka baru, yaitu kita anggap M angka baru itu, dengan menuliskan semua digit bilangan-bilangan tadi dari kiri ke kanan. Jadi misalkan M itu adalah ini, nah sampai segini. Jadi yang mula-mula tadi 1, 2 begitu, kemudian disambung jadi seperti ini. Yang ditanya adalah hasil penjumlahan digit-digit ke ini, kemudian ini dan ini, nanti dijumlah ya digitnya ini, 3 digit nanti berapa. Oke, kita gunakan analogi. Misalkan itu adalah bilangannya itu 1 sampai 10 saja ya, tidak sampai ini, 1 sampai 10, sehingga kalau disusun kan jadi seperti ini, disambung
1 2 3 4 5 6 7 8 9, terus kemudian 1 0. Nah, ini maka di sini ada 11 digit ya. Ini sampai ini kan 9, terus ini 10, ini 11. Jadi digit ke-11-nya ini 0. Ini adalah digit ke-11. Jadi kalau 0 sampai 10 maka ada 11 digit. Ini ada 11 digit. Yang mana digit terakhirnya yaitu digit ke-11-nya adalah 0. Oke. Kemudian untuk mempermudah ditulis sebagai berikut. Ini kalau M-nya 1 sampai 20 ya. Nah, ini 1 sampai 20 biar enak, ini saya beri spasi ya, biar beri spasi. Maka terdapat 31 digit. Ini kalau dihitung 1 2 3 4 dan seterusnya sampai sini, ini adalah digit ke-31 yang terakhir. Nah, yang ini digit ke-30. Ini silahkan dihitung sendiri ya. Nah, terdapat 31 digit dengan digit ke-27 nya adalah 8. Ini kan 31, sebelahnya 30, 29, kemudian 28, ini 27. Ini digit ke-27 nya 8, digit ke-29 adalah 1, digit ke-28 nya adalah 1, kemudian digit ke-29 nya adalah 9, yang 2 ini adalah digit ke-30, sementara yang terakhir ini adalah yang 0 ini, yang merah ini digit ke-31. Itu kalau 1 sampai 20. Tentu nanti digit dari, kalau tadi kan 1 sampai 20 ya, sekarang kalau 1 sampai 30, nah tentu, nah ini banyak sekali ya, ini nanti adalah digit ke-51. Nah, bisa dicoba nanti. Nah, tentu dari sini nanti ada polanya. Kalau 0 sampai 10 ada 11 digit, kemudian kalau 1 sampai 20 ada 31 digit, maka nanti 1 sampai 30 ada 51 digit. Jadi ini kalau ini kita tambah 10, 10 ditambah 10 jadi 20, 20 tambah 10 jadi 30. Nah, ini 11 ke 31 bertambah 20, 31 ke 51 juga bertambah 20, sehingga polanya seperti ini ya. Nah, ini ini kita tambahin tadi 10 jadi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nanti hati-hati untuk 100 kita cek lagi. Maka ini ke sini tambah 20, tambah 20, tambah 20, begitu seterusnya, tambah 20, 20, 20. Nah, namun ke sini tidak bertambah 20 ya. Nah, ini ke sini ditambah 21. Kenapa kok bertambah? Yang lain ini ke sini 20, ini bertambah 21. Kita lihat di atas. Nih. Nah, di sini nolnya digitnya bertambah satu lagi, kan yang sebelumnya kan hanya bertambah ini ya. Nah, 90 ini kan 2 digit. Kemudian 70 ini kan juga 2 digit, 60 2 digit, kemudian 50 2 digit. Sementara kalau di sini 100 itu digitnya kan ada 3. Yang mula-mula kan hanya 2 digit, ini 3, berarti kan bertambah 1 kan. Oke, jadi bertambah 1. Nah, yang lain tadi ditambah 20, maka di sini ketika lewat 100 dia bertambah 21. Yang ini tadi ya, ini ditambah 21 jadi 192. Oke, lanjut sekarang dari 100 kemudian sampai 110. Kita lihat uraiannya. Ini sampai 100 tadi udah ini. Kemudian sampai 110. Sampai 110 kalau kita lihat di sini terakhir, di sini tadi kan berapa ini? Di sini tadi adalah digit ke 192. 192 tambah aja ini. Ini ke sini berapa digit lagi? Segini kan 3 berkelompok. 3-nya ada berapa? 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau begitu ini segini 30 ya, karena kan 3 kali 10 30. Di sini tadi 192 tambah 30. Ya, berarti ini 222. Nah, bertambah 30. Oke, atau silakan dihitung, ini kan digit ke 192, 193, 194 dan seterusnya sampai terakhir ini. Tentu ini nanti adalah digit ke 222. Jadi dari sini ke sini bertambah 30. Kalau sebelumnya kan tadi bertambah 20 ya. Dari sini ke sini tambah 20, 20. Sekarang sudah lewat dari 100. Setiapnya ini, setiap 10 bertambah 30. Kenapa? Karena ini kan 3 digit, 3 digit, 3 digit, 3 digit, 3 kali 10 berarti tambah 30. Nah, begitu. Nih, ini ke sini kita tambahin 10, 10, 10, 10, begitu sampai sini. Yang ininya digitnya bertambah 30, 30, 30 dan seterusnya. Ini tambah 30 sampai sini. Oke, kemudian dari atas kita balik lagi. Ini penjelasan tadi sudah di bawah ya. Ini kita tambah 10, tambah 10, tambah 10. Yang digitnya bertambah 30. Ini ke sini tambah 30, 30. Ini sama dengan yang dijelaskan yang ini. Oke, selanjutnya untuk yang digitnya kita kan tambah 10 tambah 10. Nah, masih jauh. Coba kita tambahkan 100. Ini tambah 100, tambah 100, tambah 100. Ternyata ini dari sini tadi kan ketika 100 ini kan 192 ya. Nah, kemudian ketika 200 menjadi 492. Maka di sini bertambah berapa ini? 192 ke 492 itu kan bertambah 300 ya. Maka kita tambahkan ini 100, 100, 100, 100. Di sininya bertambah 300, 300, 300, 300. Nah, ini masih belum ketemu, masih baru 1692, padahal yang ditanya adalah ini ya, 2021. Masih belum sampai, ini kan 2021, tadi baru 1692. Oke, masih tambah lagi 100, 100, ini masih sama aturannya, masih bertambah 300, tambah 300. Dan ini udah sampai ya. Nah, ini masih aturannya sama nih, walaupun nanti seterusnya masih ditambah 300. Akan berbeda seandainya nanti sampai 1000. Karena 1000 itu digitnya ada 4 ya, tentu nanti berbeda lagi. Oke, sampai sini sudah sampai nih ya. Karena yang ditanya adalah 2000 sekian. Nah, ini udah lewat, ini 2200 sekian. Oke, berarti nanti diantara ini, diantara 700 dan 800. Oke, kita lihat penjelasannya di atas. Oke, ini adalah 1 sampai 700, ketemunya 1992 tadi ya, udah. Tapi pertanyaannya kita adalah digit ke ini, masih kurang ya, ke 2021, ini baru 1900. Oke, kalau kita tambahin 100 maka ini kebanyakan. Maka coba ini dari 700 saya tambahin 10. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan ketika bertambah 10, ini kan dari sini ini bertambah 10, bertambah 10, ini kesininya bertambah 30. Oke, ini bertambah 30 ya. Nah, kalau begitu ini saya tambahin 10 saja, ini menjadi 710. Maka digitnya ini nanti akan bertambah 30. Ini tadi ya, 30. Sehingga ini ditambah 30 jadi ini 2022. Ini. Nah, sudah ketemu nih 2022. 2022 berarti di sini pada sampai 710 kan. Nah, ini 710, 710, 711, 712. Ini adalah digit ke 2022. Nah, ketemu ini yaitu 0. Berarti berikutnya digit ke 2023 kan ini 7 sudah. Kemudian digit sebelumnya yaitu ke ini. Nah, 1 ini tentunya adalah digit 2021. Nah, ini ya. Ini 2021,
2022, 2023 ya, ini berarti 107. Nah, tinggal ditambahkan saja yaitu 8. Nomor 9, diketahui 6 pasang suami istri. Dari ke-6 pasangan tersebut akan dipilih 6 orang secara acak. Jadi ada 6 pasangan suami istri, berarti tentu ada 6 suami dan 6 istri, atau 6 laki-laki, 6 perempuan. Akan dipilih 6. Akan dipilih 6 orang secara acak. Berarti ini tadi ada 12 ya. 12 itu terdiri dari 6 laki-laki, 6 perempuan, dipilih 6 orang secara acak. Banyak cara untuk memilih 6 orang tersebut sehingga paling banyak terdapat sepasang suami istri. Dipilih 6 orang secara acak, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya paling banyak terdapat sepasang suami istri. Oke. Nih, misalkan 6 pasangan tersebut adalah ini S1, L1, ini maksudnya pasangan pertama dari suami ini. Kita sebutkan ini S1 suami pertama, kemudian ini L1 adalah istri atau I1, ini istri dari pasangan pertama, demikian seterusnya. Ini ya, ini suami dari pasangan ke-6, ini istri dari pasangan ke-6, berarti ada 12 orang ya, 1, 2 dan seterusnya sampai 12. Kita anggap seperti ini. Kasus pertama, tidak ada sepasang suami istri. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah paling banyak terdapat 1. Berarti paling banyak terdapat 1 kan bisa saja ini tidak ada gitu ya. Paling banyak 1 kan berarti 0 juga boleh, artinya tidak ada. Tidak ada sepasang suami istri yang terpilih. Artinya ke-6 orang yang dipilih tersebut tidak ada yang berpasangan sebagai suami istri. Maka dari pasangan pertama ada 2 pilihan, yaitu S1 atau I1, kemudian hanya salah satu dari mereka ya, tidak boleh dipilih kedua-duanya. Demikian juga dari pasangan kedua ada 2 pilihan, yaitu S2 atau I2, demikian seterusnya sampai pasangan ke-6. Ini ada 2 pilihan, dipilih salah satu, maksudnya 2 pilihan itu dipilih salah satu, bukan dua-duanya dipilih ya. 2 pilihan nanti dipilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Nah, ini berarti kan dari pasangan pertama ada 2 pilihan, kedua demikian juga 2 pilihan, sampai pasangan ke-6 2 pilihan ya, berarti dikalikan aja semuanya 2 pangkat 6, yaitu 64 kasus atau peristiwa. Kasus kedua, terdapat sepasang suami istri. Karena maksimal paling banyak 1 pasang ya, berarti ini sepasang suami istri. Nah, ini misalkan terpilih pasangan 1. Nah, ini pasangan 1 tadi kan I1 S1 I1. Maka terdapat orang sisanya yang tidak boleh dipilih dari pasangan suami istri tadi. Perhatikan, ini misalkan sudah terpilih 2 orang, yaitu S1 dan I1. Berarti ini kan sepasang suami istri ini ya. Nah, ini udah. Padahal kan tadi dipilih 6 orang, ini sudah ada 2. Berarti sisanya kan ada 4 orang. Sisanya 4 orang ini tentu tidak boleh dari pasangan yang sama. Berarti 4 orang ini tidak boleh dari pasangan suami istri. Karena yang ini kan maksimal 1 tadi kan, ini sudah dipilih dari pasangan pertama. Padahal masih ada 5 pasang suami istri. Maka akan dipilih 4 orang masing-masing dari pasangan ini. Tentu banyaknya cara adalah ada 5 cara. 5 cara yaitu ini. Kan 5 pasang sisanya itu kan pasangan kedua, 3, 4, 5 ya. Nah, ini pilihan pertama. Kemudian berikutnya ini tidak melibatkan 6, kan pasangan tadi ada 6, ini pasangan 2, 3, 4, 5, berarti ini 6 nggak ikut. Yang ini 2, 3, 4, 6, berarti 5-nya nggak ikut. Ini di sini 4-nya nggak ikut, ini 3 nggak ikut, ini 2 tidak ikut. Berarti diulangin, yang ini 6 tidak ikut, ini 5 pasangan kelima tidak ikut, ini pasangan keempat
Ini pasangan ketiga, ini pasangan kedua yang tidak diikutkan. Berarti di sini kan ada 5 cara ya, atau 5 pilihan. Oke, dari tiap pilihan, dari misalkan yang ini, nah ini misalkan pilihan yang pertama tadi, maka terdapat 2 pilihan, yaitu S2, ini S2 atau I2. Berarti dari sini kan 2 pilihan. Dari pasangan ketiga juga 2 pilihan, ini juga 2 pilihan, ini juga 2 pilihan. Sehingga banyaknya ini di sini aja berapa ini? Ya, dari pasangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini aja 16. Nah, dari ini ada 16, terus dari sini tadi 5. Ya, kalau begitu 5 kali 16 yaitu 80. Oke, ini tentu dengan cara yang sama. Tadi kan dari yang terpilih adalah pasangan pertama suami istrinya, terdapat 80. Tentu untuk pasangan kedua nanti dengan cara yang sama juga 80. Pasangan ketiga pun sama, sampai pasangan keenam adalah 80 cara. Tentu semuanya ini ya kita tambahkan saja, yaitu 480. Oke, dari kasus pertama tadi kita ketemu 64. Ini kasus pertama 64 yang mana tidak ada pasangan suami istri. Yang kedua, kasus kedua yaitu terdapat sepasang suami istri, diperoleh 480. Berarti tinggal ditambahkan saja. 64 tambah 480 adalah 544. Nomor 10, diketahui segitiga ABC dengan sisi AB lebih panjang dari sisi AC. Ini segitiga ABC yang mana AB-nya lebih panjang daripada AC. Kita gambar seperti ini. Kemudian garis bagi sudut BAC memotong sisi BC di D. Ini kan sudut BAC, garis baginya ini. Garis bagi itu membagi sudut sama besar. Bagi berarti sudut ini, kiri dan kanan ini sama. Memotong BC di titik D. Kemudian titik E dan F berturut-turut pada AC dan AB. E pada AC, F pada AB. Ini E pada AC, F pada AB. Sehingga DE sejajar AB. DE sejajar AB. Ini DE sejajar AB. Nah, ini AB dan DE ini sejajar. Atau kalau dibikin vektor ya BA dengan DE sejajar. Kemudian DF sejajar AC. DF, ini DF dengan AC sejajar, atau CA dengan DF sejajar. Kemudian lingkaran luar BCE, lingkaran luar BCE, kita buat lingkaran luar ini dari B, C ke E, ini dibuat lingkaran. Nah, ini lewat syaratnya lewat titik B, C dan E. Lingkaran luar BCE tadi memotong AB di K, memotong AB di K. Nah, ini memotong AB di titik K. Kemudian jika luas segitiga CDE adalah 75, luas segitiga CDE ini CDE yang ini luasnya 75. Kemudian segitiga DEF 85, DEF yang ini, DEF yang ini 85. Pertanyaannya adalah luas segi 4 DEKF. Ini yang ditanya luas segi 4 DEKF yang ini ya, segi 4 ini. Tentunya nanti luas segitiga ini yang bawah ini ditambah luas segitiga yang atas. Nah, perhatikan ini tadi kan garis bagi, ini alfa, jadi alfanya sama, ini alfa, karena dia garis bagi itu membagi sudut. Nah, tentunya sudut yang ini berarti alfa tambah alfa kan 2 alfa. Tentu akan sama dengan ini ya. Nah, ini kenapa? Karena kan ini sejajar dengan ini. Maka ini 2 alfa, ini juga wajib 2 alfa. Nah, ini pun juga begitu.
ini juga 2 alfa. Kenapa? Karena ini dengan ini kan sejajar ya, AB dengan DE sejajar, maka ini sebangun. Ini 2 alfa, ini juga 2 alfa. Selanjutnya kalau ini saya beri nama beta, sini tadi 2 alfa, ini beta, tentu ini akan sama juga. Kenapa? Ini kan sejajar kan, berarti sudut ini beta dengan sudut sini sama, berarti ini beta, maka ini pun beta. Nah, begitu. Nah, sekarang perhatikan segi 4 tali busur ini, BC, EK. Ini kalau sudutnya sehadapan, ini tambah ini 180, ini tambah ini juga 180. Kalau begitu, karena ini diberi nama beta tadi kan, ini beta, maka tentu di sini juga harus pelurusnya, yaitu tentu 180 dikurang beta, agar ini ditambah ini 180. Berarti sudut CEK ini adalah 180 dikurangi beta. Nah, maka sudut AEK kan berpelurus dengan ini kan, ya berarti 180 dikurangi CEK, 180 dikurangi ini, nah dikurangi 180 min beta, berarti kan 180 nya habis, ini min kan jadi plus kan, jadi beta, berarti ini adalah beta. Maka sudut AEK sama dengan sudut ABC, yaitu sama-sama beta. Ini sama beta. Nah, misalkan ini sudut C, sudut ACB ini saya beri nama theta. Ini kan tadi 2 alfa, beta, theta. Nah, maka segitiga AEK ini sudah 2 alfa, ini beta, ya tentu pasangannya adalah theta. Maka dipastikan dua segitiga ini setidaknya sebangun ya, karena sudutnya kan sama, ini 2 alfa, ini beta, ini beta, ini theta, ini theta. Setidaknya dua segitiga ini sebangun. Nah, apakah kongruen? Ya kita cari dulu apakah sisi ini 2 alfa beta dengan 2 alfa beta ini sama. Kalau ini sama ya berarti dia kongruen. Atau sisi yang lainnya, ini ke sini theta beta ini sama, ini kalau sama. Atau sisi yang berikutnya ini kalau sama, ada satu sisi saja yang sama, maka dua segitiga ini kongruen, setidaknya sebangun karena tiga sudutnya sama. Perhatikan ini ada jajar genjang. Jajar genjang sifatnya mempunyai dua pasang sisi yang sejajar, ini sejajar dengan ini sejajar ini. Ini adalah jajaran genjang atau jajar genjang. Namun sudutnya ini tidak harus sama ya. Nah, maka untuk kasus DEAF ini kan dia juga jajar genjang karena mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, ditambah lagi sudutnya ini sama. Kalau yang atas tadi jajar genjang ini tadi kan sudutnya nggak sama, ini sudut ini dengan ini, sudut ini nggak sama. Nah, ini dia sudutnya sama. Sudut yang kanan maupun yang kiri sama-sama alfa. Kenapa? Karena sudah disebutkan ini tadi kan garis bagi ya, maka sudutnya membagi sudut sama. Maka DEF ini bukan hanya jajar genjang, tapi dia belah ketupat karena ditambah tadi sudutnya sama. Nih, karena belah ketupat maka keempat sisinya ini harus sama. DF, DE, AE, AF ini harus sama semuanya. Oke, sudah disebutkan di atas tadi DEAF adalah belah ketupat sehingga sisinya sama semuanya. DE sama dengan AE, ini DE dengan AE sama, ini DE, ini AE sama, maka segitiga AEK dengan segitiga EDC ini perhatikan yang atas ini theta, ini beta, ini 2 alfa sebangun kan tadi, tapi ditambah lagi sisi DE
sisi DE ini dengan sisi AE sama. Padahal DE kalau kita lihat sudutnya, DE ini kan beta 2 alfa. Ini AE beta 2 alfa. Berarti sisinya ini kan bersesuaian. Sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian tadi sebangun, ya tentu maka dua segitiga ini harus kongruen. Kalau kongruen ya berarti luasnya sama ya, luasnya sama yaitu 75 juga. Jadi luas segitiga yang atas maupun yang bawah ini sama yaitu 75 juga. Nah, tadi kan yang ditanya DEAF luasnya ya, DEAF luas maaf segitiga ini ya, ini DEKF. Nah, karena DEAF berupa belah ketupat, tadi DEKF berupa belah ketupat, maka segitiga yang atas dengan yang bawah ini harus sama, yaitu segitiga DEF sama dengan AEF. AEF ini harus sama karena dia belah ketupat, sehingga luas KEF, mana KEF yang ini ya, yang ini KEF itu sama dengan luas segitiga ini dikurangi luas segitiga yang atas ini, yaitu luas AEK. Nah, padahal luas AEF ini adalah harus sama dengan yang bawah ini, yaitu 85. Sementara yang putih ini harus sama dengan yang ini tadi kan. Nah, itu tadi 75 kan, sudah disebutkan adalah 75. Nah, sehingga tinggal ini tadi 85 karena sama dengan ini dikurangi 75 yang ini karena sama dengan ini, yaitu 10 nih. Sehingga pertanyaannya adalah luas DEKF. DEKF ya berarti ini 85 ditambah ini 10 yaitu 95. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.